Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan malam hari ini kita masih istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan tentunya ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Semoga masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan seandainya memang ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, mudah-mudahan inilah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Pada malam hari ini, tema yang diberikan panitia adalah jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita akan mulai dengan kisah seorang perempuan bernama Ummu Mihjan, yang mungkin di antara kita, kebanyakan dari kita tidak begitu mengenal siapa Ummu Mihjan. Tidak populer namanya. Bahkan jangankan kita, kalangan sahabat Nabi pun, walaupun perempuan ini hidup di masa Rasulullah, tidak ada yang mengenal Ummu Mihjan ini. Imra'atun miskinah laisa laha nasabun ta'tazibi. Seorang perempuan miskin yang berkulit hitam, tidak memiliki nasab yang ia bisa dinisbatkan kepadanya, entah siapa bintinya, tidak terkenal namanya. Wala qarabata tantasiru laha, ia juga tidak memiliki kerabat yang bisa diandalkan untuk memberikan pertolongan. La tamliku syai'an min zukhrufid dunya wa mata'iha, ia tidak memiliki kemewahan dunia. Akan tetapi Ummu Mihjan menjadi populer namanya, menjadi terkenal namanya bertahun-tahun, bahkan berabad-abad setelah kematiannya. Pada saat beliau hidup tidak ada yang mengenalnya, bahkan tidak ada yang menganggap besar apa yang dikerjakannya. Semua meremehkan itu. Tetapi setelah kematiannya, namanya menjadi melambung, semua mengenal siapa beliau. Apa yang dilakukan oleh Ummu Mihjan? Ternyata bukan karena lisabiqatiha fil Islam, bukan karena beliau termasuk orang yang lebih dulu masuk Islam, juga bukan karena beliau melakukan suatu amalan yang besar. Apa yang dilakukannya? Kanat taqumul masjidah. Yang dilakukan Ummu Mihjan adalah membersihkan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, menyapu masjid. Tidak ada sampah satupun di masjid, kotoran ataupun debu, kecuali dikumpulkan oleh tangannya. Dan para sahabat tidak ada yang menganggap itu penting, sehingga walaupun itu mereka lihat setiap saat, setiap hari, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Berhari-hari terus seperti itu, sampai satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat sosok wanita ini. Dan ternyata Rasulullah menanyakannya,
Berarti Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada wanita berkulit hitam ini. Dan ketika dikabarkan kepada Rasulullah bahwa ia telah wafat, begitu kaget Rasul dan marah kepada para sahabatnya. Afala azantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Duluni ala qabriha, tolong tunjukkan saya di mana kuburnya. Datang Nabi di kuburnya, ke kuburnya Ummu Mihjan, lalu Nabi sholat di atas kuburnya, mendoakan Ummu Mihjan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga menjadikan isyarat bahwa orang yang tertinggal melaksanakan sholat jenazah boleh menyusul walaupun di atas kuburnya selama jenazahnya dimungkinkan belum hancur. Nabi sholat langsung di atas kuburnya Ummu Mihjan. Betapa beruntungnya wanita berkulit hitam ini, karena sholatnya Rasulullah akan menjadi nur bagi kuburnya. Sebagaimana sabda Rasul bahwa inna hazihil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wallahu wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha bisolati alaihim, dan Allah azza wa jalla akan menerangi mereka karena sebab solatku untuk mereka. Nah, begitu juga satu riwayat lainnya, bainama rajulun yamshi bitariqin, bahwa ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan, wajada gusna syaukin, lalu dia menemukan ada ranting yang berduri, fa akharahu, lalu si laki-laki ini menyingkirkan ranting berduri itu, dan apa? Ternyata fasyakarallahu lahu faghafaralah, Allah berterima kasih, bahasanya begitu. Allah maha memberikan pahala karena sebab perbuatan orang ini walaupun kecil, hanya menyingkirkan duri dari jalan, dan Allah mengampuni orang itu. Dari dua riwayat ini, hadirin sekalian ikhwatal iman, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa yang pertama, jangan pernah meremehkan perbuatan baik, karena yang menilai kebaikan itu besar atau kecil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang yang berbuat kebaikan, hanya kita menganggap kebaikan itu tidak ada nilainya di mata kita. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa sempurna karena sudah bisa berbuat kebaikan yang banyak. Karena yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya. Sebagaimana Allah nyatakan, tujuan Allah menjadikan hidup dan mati bagi manusia adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Dan pertanyaannya kemudian, apa sebab perbuatan amalan yang di pandangan manusia dianggap remeh dan kecil, tapi di mata Allah itu bisa menjadi besar? Maka setidaknya ada 3 sebab. Pertama, bisababin niyatis salihah, karena sebab niat yang baik. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dalam pandangan manusia menjadi besar di sisi Allah karena niatnya benar dan baik. Betapa banyak sebaliknya amalan yang besar tapi menjadi kecil di mata Allah karena niat. Sedekahnya berlimpah tapi di hatinya masih ada ria, masih ada keinginan mendapatkan perhatian manusia,
maka bukan hanya kecil di mata Allah, tapi terancam bisa habis pahalanya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan man, mengungkit-ungkit pemberian, dan adha, menyakiti perasaan orang yang menerima, sebagaimana amalan orang yang ria. Jadi 3 inilah yang bisa menghancurkan pahala sedekah. Yang kedua, auli anna dzalik ghayatu ma yastati'ul amil. Amalan kecil bisa menjadi besar nilainya di mata Allah. Penyebabnya adalah karena mungkin amalan itu adalah puncak kemampuan yang bisa dilakukan oleh orang yang beramal itu. Dia tidak bisa lagi melakukan lebih dari itu. Seperti Ummu Mihjan, yang sanggup dia lakukan hanya membersihkan sampah di masjid. Itulah puncak yang dia bisa lakukan, tapi dia melakukan itu tanpa pernah meminta pamrih apapun, tidak pernah meminta upah kepada siapapun, tidak ingin mendapatkan perhatian siapapun. Hanya satu yang dia minta, ridho Allah. Dan yang ketiga, sebab amalan itu bisa menjadi besar walaupun kecil kadarnya adalah auli annahu athara bihi ma'ahajati, karena sebab orang yang melakukannya mengutamakan hal itu walaupun dia membutuhkannya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Ali bin Abi Thalib saat mereka bernazar akan berpuasa 3 hari saat kedua putra dari Ali itu disembuhkan dari sakitnya. Mereka bernazar untuk puasa 3 hari, dan ketika hari pertama mau berpuasa tidak ada makanan sedikit pun, mereka hanya sahur dengan meminum air saja. Siang harinya Ali bekerja kepada seorang Yahudi, di sore hari mendapatkan upah berupa tepung gandum, lalu dibuat menjadi roti, dan hanya 5 roti yang bisa dibuat oleh Fatimah istrinya. Dan itu pun ternyata apa yang terjadi ketika mereka mau makan roti itu, hanya itu yang mereka punya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar, ternyata ada orang miskin yang kelaparan. Diberikan semua roti mereka itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi, tapi semua yang mereka punya mereka berikan untuk orang miskin itu. Athara bihi ma'ahajati. Mereka butuh itu, tapi mereka lebih mementingkan apa yang dimilikinya untuk orang lain yang mereka anggap itu lebih membutuhkan. Dan itu bahkan berlangsung 3 hari berturut-turut, sehingga Allah mengabadikan peristiwa itu di surah Al-Insan ayat ke-7 dan 8. Wa yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka berusaha memenuhi nazarnya karena mereka takut akan satu hari yang azabnya merata kemana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai kepada seorang miskin, anak yatim, dan seorang tawanan, sehingga di ujung ayat berikutnya Allah sampaikan fajazahumullahu bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka karena sebab kesabarannya dengan jannah dan pakaian sutra. Maka mari sama-sama kita bersemangat untuk melakukan amal kebaikan, dan jangan pernah kita menghitungnya. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Biarlah Allah yang menilai semua itu. Jangan merasa sudah banyak beramal, karena belum tentu di mata Allah amal kita diterima. Dan jangan pernah meremehkan orang karena kita anggap amalannya tidak seberapa. Hanya Allah yang maha menilai semuanya. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau menganggap suci dirimu, sebab dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح